Halo semua, tugas modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dengan fasilitator CGP Angkatan 10 yaitu Bapak Syahrul Masyudin Segar di kelas 10.68 CGP Kabupaten Papua Barat. Dan pengajar praktis CGP Angkatan 10 yaitu Ibu Maria Desi M. Sregar SPD. Di sini our best team ada 3, yaitu saya sendiri Dominic Raja dan teman saya Eva Tumani dan satu lagi Eva Barus. Dan alur presentasi yang ingin kami buat nanti adalah Pak Eva Tumani sebagai MC dan moderator, saya sebagai pemateri dalam pembahasan kekuatan nilai dan peran guru penggerak pada masing-masing CGP. Kemudian Bapak Eva Tumani kembali tentang nilai dan peran guru penggerak yang dipilih dan tema kegiatan yang dirancang. Kemudian Ibu Eva sebagai penjabaran rencana kegiatan yang sudah direncanakan. Setelah itu ada kita nanti sesi tanya jawab dan terakhir adalah membuat kesimpulan. Untuk forum diskusi, masing-masing kelompok berdiskusi membuat karya poster, PowerPoint atau video tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Kekuatan nilai dan peran guru penggerak pada masing-masing calon guru penggerak di kelompok 2 adalah terdahulu kita tahu nilai-nilai guru penggerak ada 5, yaitu 1. Berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Dan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi co-op bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Di sini saya sendiri Dominic Raja. Kekuatan nilai guru penggerak yang sudah saya miliki adalah berpihak pada murid dan kolaboratif. Sedangkan kekuatan peran guru penggerak yang saya miliki adalah menjadi pemimpin pelajaran dan mendorong kolaborasi. Dan untuk Pak Eva Tumani, kekuatan nilai guru penggerak yang dimilikinya adalah berpihak pada murid dan kolaboratif. Sedangkan kekuatan peran guru penggeraknya adalah menjadi pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi. Sedangkan untuk Ibu Eva Barus, kekuatan nilai guru penggerak yang dipilihnya adalah berpihak pada murid, kolaboratif, sedangkan kekuatan peran guru penggeraknya adalah menjadi pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi. Nilai dan peran guru penggerak yang kami pilih dalam kelompok 2 adalah berpihak pada murid dan mewujudkan kepemimpinan murid. Tema kegiatan yang kami rancang adalah berpihak pada murid pada pembelajaran yang berdiferensiasi untuk proyek penguatan profil belajar Pancasila pada fase B, fase C, dan fase E. Tema kegiatan kelima gaya hidup berkelanjutan dengan judul serunya mengolah sampah menjadi barang bernilai. Pembelajaran berdiferensiasi definisinya adalah pembelajaran yang disusun sesuai dengan minat dan gaya belajar murid yang berbeda-beda. Sedangkan gaya belajar siswa terbagi menjadi visual, yaitu memanfaatkan penglihatan, auditori mengandalkan pendengaran, sedangkan kinestetik mengandalkan gerakan. Mengapa pembelajaran berdiferensiasi? Karena pembelajaran berdiferensiasi ini berpihak pada murid dan sesuai dengan gaya belajar murid sehingga akan mudah mewujudkan kepemimpinan dan merdeka belajar.
Ragam diferensiasi yang kami pilih adalah diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Gaya hidup berkelanjutan. Peserta didik memahami dampak aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun panjang, terdapat kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis keberlanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Semua ini ditujukan untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat. Identifikasi gaya belajar murid. Identifikasi gaya belajar murid di kelas masing-masing dengan melakukan diagnostik awal tentang gaya belajar murid fase B, kelas 3 dan 4 bisa dengan mengisi angket gaya belajar. Fase C, kelas 5 dan 6 dapat dilakukan dengan peserta didik mengidentifikasi sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain. Sedangkan fase E, kelas 10 SMK dapat dilakukan dengan berkomunikasi, bernalar, dan mengolah informasi. Berikut contoh angket diagnostik gaya belajar murid. Untuk yang pertama adalah contoh asesmen diagnostik, dan yang kedua adalah angket minat belajar siswa. Yang kedua, guru merancang dan melaksanakan kegiatan pengenalan sampah sesuai gaya belajar murid. Gaya belajar visual, siapkan video pengenalan tentang macam-macam sampah dan tempat sampah yang digunakan untuk membuang sampah tersebut. Gaya belajar auditori, siapkan bacaan tentang macam-macam sampah dan tempat sampah yang digunakan dan meminta siswa dengan gaya belajar ini untuk membaca secara bergantian. Gaya belajar kinestetik, siapkan berbagai macam sampah dan tempat sampah yang digunakan untuk membuang sampah tersebut dan minta murid untuk mempraktikkan tempat sampah yang sesuai untuk membuang sampah tersebut. Yang ketiga, mengenalkan pentingnya mengolah dan memanfaatkan kembali sampah dengan 3R, reuse, reduce, and recycle. 1. Bisa bekerja sama dengan bank sampah atau komunitas peduli sampah untuk menyampaikan tentang pentingnya mengolah dan memanfaatkan sampah. 2. Mendatangi TPA atau tempat pembuangan akhir untuk murid mengamati langsung dan dampak dengan adanya banyak sampah yang tidak diolah dengan baik. Yang ketiga, mencari informasi di internet tentang dampak sampah, mengolah dan memanfaatkan sampah dengan panduan guru dan tim pelima. Yang keempat, merancang dan membuat produk dari daur ulang sampah atau penyuluhan tentang pengolahan sampah. Untuk fase B, membuat produk dari sampah, misal membuat celengan dari kaleng, kardus, botol, kemasan, dan lain-lain. Untuk fase C, membuat produk dari sampah, misal membuat pupuk, kompos, dan cair. Bisa juga membuat penyuluhan tentang sampah, bisa juga dengan karikatur, poster, dan lain-lain. Yang kelima, murid memaparkan hasil karyanya dan saling memberikan umpan balik terhadap karya yang sudah dibuat. Murid memaparkan hasil karyanya dan langkah-langkah pembuatannya, menyampaikan perasaan saat membuat karya tersebut. Guru dan murid memberikan umpan balik untuk mengapresiasi hasil kerja murid. Jika ada karya yang masih kurang maksimal, murid diberi kesempatan untuk memperbaiki karyanya. Yang keenam, mengadakan gelar karya dan melakukan refleksi. Semua karya murid dipajang sebagai bentuk penghargaan atas hasil kerja murid. Orang tua diundang untuk bisa melihat dan mengapresiasi hasil karya murid. Setelah gelar karya, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran tentang sampah dan gelar karya yang diadakan. Dari hasil kegiatan, maka kita bisa menyimpulkan: 1. Calon guru penggerak harus memiliki nilai dan peran guru penggerak untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran.
Yang kedua, guru harus selalu inovatif untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang berpihak pada murid. Thank you. Salam dan bahagia.